Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kalian semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tema 8 dengan subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Dengan judul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai. Kecamatan Sorawoli, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nah, di sini ada pertanyaan, apa fungsi air bagi manusia, apa fungsi air bagi hewan, dan apa fungsi air bagi tumbuhan? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Saya, Ibu. Silakan, Nabila. Soal yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yaitu untuk memasak, makan, dan minum, untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan mencuci, untuk mengairi sawah atau kegiatan pertanian dan perkebunan, untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan perahu, dan untuk keperluan perdagangan seperti restoran, hotel, dan industri seperti pabrik. Lalu soal nomor 2, apa fungsi air bagi hewan? Untuk makan dan minum, dan air itu juga bisa merupakan habitat hidup untuk beberapa hewan, baik di sungai maupun di laut, contohnya ikan. Lalu untuk menjaga suhu tubuh hewan dan bermanfaat untuk mengatur tekanan darah pada hewan. Dan soal yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Yang pertama, untuk membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan sebagai sumber kehidupan bagi tanaman dan membantu proses pergerakan pada tanaman. Baiklah, terima kasih Adila atas jawabannya. Selanjutnya, nah di sini ada ayo membaca. Siapa yang mau membaca siklus air? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Vero. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus.
Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Baiklah, terima kasih Vero telah membacakannya. Nah, di sini ada Ayu mencoba. Kamu telah membaca teks siklus air bersama kelompokmu. Gambarlah bagian sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Nah, baiklah, ini tugas untuk kalian di rumah. Silakan dikerjakan per kelompok. Nah, itulah tadi pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.